Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang senyawa hidrokarbon. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang senyawa alkana dan senyawa alkena. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang senyawa alkuna. Apa perbedaannya dengan alkana dan alkena? Kalau kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya, alkana itu adalah jenis senyawa hidrokarbon dengan ikatan tunggal. Sedangkan alkena itu adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap dua. Dan sekarang yang kita pelajari ini adalah senyawa alkuna. Senyawa alkuna itu adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3. Jadi seperti ini contohnya, ini adalah ikatan rangkap 3. Kemudian rumus umumnya. Rumus umum untuk alkuna itu adalah CnH2n-2. Jadi jumlahannya itu adalah 2 kali dari jumlah C dikurangi 2. Ya. Jadi sekali lagi, jumlah H untuk alkuna itu adalah 2 kali dari jumlah C dikurangi 2. Selanjutnya kita ke deret homolog alkuna. Deret homolog alkuna itu berarti sama ya seperti deret homolog alkana dan alkena dulu. Tapi untuk deret homolog alkuna ini, deret yang paling sederhana itu dimulai dari C2. Ya, C2H2. Kalau pada alkana dulu C2 itu namanya adalah etana dan pada alkena namanya adalah etena, maka pada alkuna ini C2 itu namanya adalah etuna. Jadi semua akhirannya adalah akhiran una. Kemudian C3H4 sama ya seperti dulu, namanya adalah propuna. Kalau pada alkana namanya propana, pada alkena namanya propena, kalau pada alkuna namanya propuna. Jumlah H sebanyak 4 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari rumus ini. Jadi jumlah H-nya adalah 2 kali dari jumlah C, berarti 2 dikali 3, yaitu 6, kemudian dikurangi 2, 4. Ya. Selanjutnya sama, C4 adalah butuna, C5 pentuna, nanti C6 heksuna, C7 heptuna, C8 oktuna, C9 nonuna, dan terakhir kita pelajari adalah C10 H18 itu adalah dekuna. Semuanya berakhiran dengan akhiran una. Lanjut, kita ke tata nama senyawa alkuna. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail tentang bagaimana cara memberi nama senyawa alkuna, karena hampir secara umum tata nama senyawa alkuna itu mirip dengan tata nama senyawa alkena. Jadi yang kemarin sudah saya jelaskan pada tata nama senyawa alkena itu berlaku juga untuk tata nama senyawa alkuna. Cuma perbedaannya adalah kalau pada alkena dulu itu semuanya berakhiran dengan ena, kalau pada alkuna ini semuanya akan berakhiran dengan una. Semua senyawa alkuna jika diberi nama akan berakhiran una. Ya. Kita langsung ke contoh. Ini ada 4 soal. Kita beri nama, ya. Semuanya adalah senyawa alkuna karena semuanya memiliki ikatan rangkap 3. Kita mulai dari nomor 1. Soal nomor 1 ini sama seperti dulu. Kita tentukan rantai panjangnya. Mana rantai panjangnya? Rantai panjangnya ini lurus ya anak-anak. Baik. Kemudian kalau kita sudah menentukan rantai panjangnya, kita tentukan penomorannya. Kita memberi nomor dari kiri ataukah dari kanan. Kita lihat posisi ikatan rangkap 3.
oh posisi ikatan rangkap 3 ini lebih cenderung ke kanan. Berarti kita memberi nomornya juga dari kanan. Jadi ini C nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ikatan rangkap 3-nya itu ada di C nomor 2 dan 3, tapi kita ambil yang terendah ya, 2. Jadi namanya adalah posisi ikatan rangkap 3-nya ditulis yaitu 2. Kemudian C-nya ini berjumlah 6. C6 itu adalah heksana kalau pada alkana. Kalau pada alkuna berarti namanya jadi heksuna. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah 2 heksuna. Lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 juga sama. Kita tentukan manakah rantai panjangnya. Rantai panjangnya untuk kalau ada senyawa yang berbentuk seperti ini dan ini itu bukan cabang anak-anak, melainkan ini adalah masuk rantai panjang. Jadi kalau kalian menganggap bahwa rantai panjangnya ini Bu, yang ini dan ini adalah cabang. Kemudian kalau saya beri nomor dari sini Bu, ini C nomor 1, ini nomor 2. Maka nanti akan ada metil atau cabang yang ada di C nomor 1. Jadi tidak ada cabang yang berada di C nomor 1 atau nomor terakhir. Kalaupun ada, seperti yang kalian duga seperti awal tadi, itu masuk rantai panjang. Jadi nomor 2 ini seluruhnya itu adalah masuk rantai panjang. Nah, ini semuanya masuk rantai panjang. Kemudian kita beri nomor. Ikatan rangkap 3-nya cenderung ke kanan. Jadi lagi-lagi kita beri nomor dari kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ikatan rangkap 3-nya ada di posisi C nomor 3, maka namanya adalah 3. Kemudian C-nya ini ada 7, sehingga namanya adalah 3 heptuna. Nah, ini kalau kalian hafal, maka memberi namanya akan lebih mudah. Ya, jadi dari awal sudah saya katakan bahwa deret homolog alkana itu harus dihafal. Kemudian yang ketiga ini baru ada cabangnya. Kita tentukan rantai panjangnya dulu. Rantai panjangnya itu adalah ini Bu, tidak boleh. Kenapa tidak boleh memilih ini? Karena kalau kalian memilih ini, itu rantai panjangnya tidak mengandung ikatan rangkap 3. Ya, jadi rantai panjangnya itu harus mengandung ikatan rangkap 3. Jadi untuk soal nomor 3 ini adalah rantai panjangnya. Oke. Kemudian kita beri nomor. Lihat ikatan rangkap 3-nya, posisinya lebih cenderung ke kanan. Kanan lagi ya, berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru ini disebut dengan cabang. Jadi kalau ada pertigaan, yang satu itu pasti adalah cabang. Tapi kalau seperti ini kemudian hanya belok saja, maka itu masih masuk rantai panjang. Gitu ya anak-anak. Oke, kita tulis namanya. Kita tulis dulu cabangnya ini adalah CH3. Masih ingat ya, namanya adalah metil. Metil ini terikat pada C nomor 4. Jadi namanya adalah 4 metil. Kemudian ikatan rangkap 3-nya di C nomor 2. Kemudian jumlah C pada rantai panjang ada 7. Maka namanya adalah heptuna. Heptuna. Ini. Oke. Terakhir, kita tentukan rantai panjangnya. Kalau kalian mengira ini adalah rantai panjangnya, maka jumlah C-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini C-nya 2. Ada 6. Bandingkan dengan jumlah C kalau kita belok. Jumlah C-nya berapa? Kalau lurus tadi cuma 6. Kalau belok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka lebih panjang yang mana? Oh, lebih panjang yang belok.
Berarti rantai panjangnya berbentuk seperti ini. Sedangkan ini dan ini itu adalah cabang. Jadi kayak semacam ini adalah perempatan ya. Kamu disuruh milih kalau dari rumah mau ke sekolah. Nah, misalkan sekolahnya di sini, maka kamu harus jalan ke sini, dan jalan yang tidak kamu lewati itu disebut dengan cabang. Dan cabang itu biasanya C-nya lebih pendek daripada yang rantai panjang. Kita beri nomor. Ikatan rangkapnya lebih cenderung ke kiri, berarti penomoran dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 lagi. Sekarang cabangnya. Ini adalah metil C2H5 ya. Oh, maaf. Ini adalah etil. Yang ini adalah metil. Oke, ini etil. Kemudian kita beri nama. M dan E yang lebih dahulu pada urutan abjad itu adalah E, sehingga etilnya yang disebut terlebih dahulu. Etil ini terikat pada C nomor 4, jadi namanya adalah 4 etil. Etilnya kita sebut dulu. Kemudian metilnya juga ada di C nomor 4. Kita tulis 4 metil. Kemudian ikatan rangkap 3-nya ada di C nomor 2, ditulis 2. Dan jumlah C-nya ada 7 pada rantai panjang. Heptuna. Jadi seperti ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.